kalau nempelnya di Quran kan diciumin aja, kalau nempelnya di beduk digebugin aja. Atau ada yang bilang kalau kita pengen tahu kepribadian seseorang maka lihat ya temennya. Nah itu memang betul, jadi itu sangat berpengaruh. SMA Negeri 1 Asdam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di podcast SMA Negeri 1 Astana Japura bersama saya Suwaru MPDI dan narasumber yang ada di depan kita yaitu Ibu Siti Aliyah MPD. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga sangat berterima kasih, senang karena dipertemukan kembali dalam situasi tempat yang berbeda, sebab biasanya kita bertemu di pojok ruang guru ya Pak Aryo ya. Betul Ibu. Kita ngobrol tentang profesi kita, tentang keseharian kita, dan alhamdulillah hari ini di kursi yang lumayan panas dingin nih, membuat kita panas dingin, kita dipertemukan di sini ngobrol-ngobrol ringan. Masih seputar persekolahan, tugas-tugas kita dan anak didik kita. Alhamdulillah Pak Aryo. Perlu sahabat podcast Studio 97 ketahui, beliau Bu Siti Aliyah MPD ini adalah salah satu lulusan terbaik ya di Pasca Sarjana YN Syah Nurul Cirebon dengan predikat cum laude ya. Luar biasa. Ya, dan Pak Aryo juga ini saudara sosiokultural saya ya. Ini juga beliau adalah dulu lulusan S2 dengan pendidikan berbeasiswa dari perguruan tinggi. Jadi juga beliau adalah orang yang istimewa, alhamdulillah. Oke, kita akan Bu Al, kita akan berbincang-bincang ringan mengenai MGPPAI di lingkungan sekolah kita ya. Ada beberapa yang akan kita bahas di podcast ini. Yang pertama, tugas kita sebagai guru PAI ya Bu Al. Iya, Pak Aryo. Bagaimanakah caranya kita membina akhlakul karimah siswa kita? Seperti apa Bu Al? Iya, ya, yang barangkali sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu problematika pendidikan kita di Indonesia itu adalah masalah krisis akhlak. Dan ini menjadi perhatian kita semua, karena kalau kita ingin pendidikan kita ingin baik, pencapaian tujuan pendidikan kita ingin tercapai, maka yang pendidikan utama yang harus kita laksanakan adalah pendidikan akhlak. Atau dalam hal ini hari ini juga ketika kita sudah ketika kita pada implementasi kurikulum Merdeka juga itu ada, kalau tidak salah, profil pelajar Pancasila. Ya, Nah, betul. ada satu dimensi nomor 1 di situ adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Ini menunjukkan bahwa sangat penting sekali posisi pendidikan akhlak untuk penyelenggaraan satu pendidikan. Nah, oleh karena itu kita sebagai pendidik, saya masih ingat bahwa beberapa tugas pendidik adalah diantaranya menurut Imam Ghazali. Saya tertarik dengan Imam Ghazali karena kedalaman, keluasan pemikiran beliau dan perjalanan spiritual beliau. Beliau berpendapat bahwa tugas pendidik adalah menyempurnakan, membina, kemudian menyucikan dan membawa jiwa siswa atau jiwa pendidik itu kedekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita melaksanakan satu pendidikan, maka bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tapi juga transfer of karakter. Artinya bukan hanya pengajaran nilai-nilai intelektual, tapi juga penanaman nilai-nilai karakter, atau dalam hal ini kita sebut saja akhlakul karimah. Oleh karena itu dalam hal ini kita sebagai guru pendidikan agama Islam itu ada beberapa tugas. Yang pertama,
kita sebagai pengajar tentunya kita memberikan pemahaman pengetahuan kepada siswa tentang akhlak-akhlak yang baik. Dalam hal ini ketika kita memberikan pengajaran tentunya ada beberapa materi yang terkait dengan akidah akhlak ya, dengan akhlak. Kemudian kita sebagai pendidik ya kita menjadi pembimbing, menjadi membina siswa bagaimana dia bisa berakhlakul karimah. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan dalam mendidik akhlak. Yang pertama, hal yang paling utama dan pertama efektivitas dalam membentuk akhlak siswa adalah dengan keteladanan. Kita tahu bahwa guru itu adalah role model atau istilahnya digugu dan ditiru. Apa yang dilakukan oleh guru, sikap, perkataan, perilaku itu mau tidak mau akan ditiru oleh anak didik kita. Oleh karena itu kita dalam menjadi seorang profesional pendidik makanya kita harus memiliki 4 kompetensi. Oke, apa itu Bu Al itu? Ya, kompetensi Pak Aryo juga tentunya sudah hafal, ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Nah, di situ sudah mengarah kepada mempersiapkan kita sebagai pendidik, diantaranya itu mendidik akhlak. Kemudian selain keteladanan, jadi ketika kita mendidik akhlak anak itu bukan hanya dengan bicara selanjutnya. Jadi kita mengajak mereka melakukan aktivitas bersama. Jadi ketika kita menyuruh mereka, ayo anak-anak sholat, maka jangan sambil kita hanya bicara saja, atau kalau di lingkungan keluarga barangkali orang tua menyuruh anaknya sholat, tapi sambil tidur, nah itu nggak bakalan jalan. Jadi kita melakukan aktivitas bersama, kita sholat, ayo anak-anak sholat ya, kita sholat jamaah, kita yang jadi imam, anak-anaknya yang jadi Berarti makmum. kita jadi sebagai suri teladan atau model ya. Betul. Supaya anak didik kita mengikuti apa yang kita lakukan seperti itu. Betul, Pak Aryo, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini bagaimana Ibu Al mengenalkan akhlakul karimah kepada anak, seperti apa? Caranya tuh seperti apa Bu Al? Iya, cara mengenalkan akhlak tentunya sebenarnya tadi sudah disampaikan. Yang pertama dengan memberikan pengetahuan, kemudian pemahaman tentang akhlak-akhlak yang baik itu seperti apa. Kemudian setelah itu kita mengajak bersama tadi, melakukan kegiatan bersama, kemudian kita memberikan penilaian. Jangan lupa ketika anak melakukan hal-hal yang baik, perilaku sikap yang baik, kita jangan jangan mahal untuk memberikan penilaian kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah baik. Kemudian jangan kita anggap bahwa ketika kita membentuk akhlak anak itu ujug-ujug sifatnya. Tidak. Akhlak itu bukan menghafal, tapi akhlak itu pembiasaan, dilakukan secara bertahap, berulang-ulang, dengan istiqomah, dengan tidak putus asa, kesabaran, keuletan. Itu yang harus kita lakukan sehingga betul-betul nilai-nilai akhlak itu menginternalisasi dalam pribadi anak. Karena itulah, jadi akhlak itu pada dasarnya merupakan manifestasi dari keimanan dan ketakwaan seseorang itu. Berarti tugas guru agama ini selain mengajar, mendidik, kemudian membina akhlak siswa ya. Betul. Supaya siswa itu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang luhur, kemudian yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, Bu Al. Betul, Pak Aryo. Kemudian yang selanjutnya, seberapa pentingkah menurut Ibu mengajarkan akhlak mulia kepada siswa? Iya, akhlak mulia itu sangat penting karena itu merupakan pondasi ya. Kalau kita mengajar atau mendidik anak, mendidik intelektual anak, kalau akhlaknya sudah jadi gampang. Karena di situ ada disiplin, ada tanggung jawab, ada kejujuran dan lain motivasi belajar. Jadi sangat mudah sekali ketika kita. Jadi sangat penting sekali ya akhlak itu. Oke. Berarti anak ketika di rumah kemudian di lingkungan masyarakat yang kebiasaan berakhlak baik, maka akan mudah untuk dibentuk menjadi anak yang berkepribadian baik ya Bu ya, di sekolah juga ya. Tapi ketika anak itu di rumahnya bergaulnya tidak dengan orang baik, maka ini butuh perhatian guru PAI untuk mendidik akhlaknya dengan sebaik-baiknya Bu ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimanakah menurut Ibu akhlak siswa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah sholat? Gimana pandangan Ibu itu, seperti apa pendapat?
Agama mengajarkan kalau kita ingin memperbaiki hidup, maka perbaiki sholatmu. Sholat ini adalah kalau dalam rukun Islam itu kan rukun Islam yang kedua ya, Iya, sangat betul. penting sekali. Oleh karena itu, kenapa? Karena di dalam sholat banyak sekali nilai-nilai karakter yang bisa kita ambil di situ. Nilai disiplin, tanggung jawab. Makanya salah satu tujuan pelaksanaan sholat adalah tanha anil faksya iwal mungkar. Nah itu, jadi mencegah perbuatan dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, Oleh karena pertanyaannya itu, gini, Bu. sebentar Pak Aryo, di alhamdulillah di SMA 1 Asana Japura ini kita punya kebiasaan-kebiasaan positif yang sangat menunjang sekali dalam pembentukan karakter atau akhlak siswa. Itu diantaranya barangkali mungkin ini umum dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain, tapi khusus di Asjab kami sampaikan bahwa beberapa kegiatan-kegiatan terkait kegiatan pembentukan akhlak, kegiatan keagamaan adalah sebelum belajar, sebelum KBM 15 menit kita melaksanakan ngaji atau tadarus Al-Quran, kemudian zikir doa, kemudian ada kita punya slogan budaya sapa senyum, sapa salam senyum, kan seperti itu. Kemudian kalau pelaksanaan sholat zuhur kita laksanakan secara berjamaah. Nah ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang memang patut kita tetap laksanakan dan terus menerus dari waktu ke waktu kita sempurnakan atau kita tingkatkan dengan baik. Oke. Seperti itu Berarti Pak. pembiasan yang baik seperti tadarus di pagi hari, kemudian zikir, sholat berjamaah di sekolah itu eh, tujuannya adalah agar membentuk karakter siswa yang lebih baik ya Bu ya, seperti itu. Betul. Tapi pertanyaannya gini Bu, apakah sholat itu menjamin seseorang akan perilakunya tuh baik Bu? Menjamin tidak gitu Bu? Iya. Kalaupun menjamin, mana dalilnya? Kemudian menurut Ibu, apakah sholat itu ketika anak hanya sekedar sholat saja, menunaikan kewajibannya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Iya. Seperti apa Bu? Jadi kita kalau kita beragama berarti kita punya keyakinan Pak. Kita yakin apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kebaikan untuk manusia, untuk meningkatkan martabat harkat manusia. Jadi orang yang sholat tentunya ketika dia terus melakukan sholatnya insya Allah akan ada perubahan, akan menjadi pribadi yang baik. Nah sebagaimana tujuan diwajibkannya sholat adalah tanha anil faksya iwal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di situ hanya memang perlu kita ketahui bahwa ya sholat yang seperti apa yang tanha anil faksya iwal mungkar, tapi nah disitulah nilai dari ketika kita sholat ya berbeda dengan orang yang tidak melakukan sholat, karena sholat itu adalah satu kewajiban, mau tidak mau dan harus kita lakukan. Ya kalau meninggalkan dalam bahasa fikih itu kan kita akan mendapatkan dosa. Kemudian tentunya dalam melaksanakan sholat itu ya kita tidak usah meragukan lagi, pasti ada perbedaan antara orang yang melaksanakan sholat dengan orang yang tidak melaksanakan sholat. Oke, berarti kita harus meyakini bahwasanya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dari ketika anak itu sholatnya rajin, tekun, berjamaah, maka akan berdampak kepada perilaku ya Bu. Perilakunya Kemudian akan baik. betul, Ya, kemudian kalau kita sholat itu kan merupakan bentuk totalitas pengabdian Ya. kita kepada Allah ya Pak. Di dalam sholat ada berbagai macam ajaran ya, ajaran kita untuk tawadu, kepasaran kita kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah satu ketahanan mental yang sangat baik sekali dalam proses pembentukan akhlakul karimah. Oke Bu. Tapi ada anggapan di masyarakat ya Bu ya. Orang yang sholatnya rajin, tekun itu tidak menjamin dia akhlaknya baik. Karena apa? Ada penilaian bahwasanya orang yang sholatnya rajin pun itu terkadang mohon maaf ya Bu ya, sering gibah dan sebagainya. Berarti yang ditanyakan apakah dia sholatnya benar atau tidak ya Bu ya, seperti itu Bu. Iya. Karena tidak berefek gitu ya Bu ya. Tapi yang paling penting di sini Pak Aryo, dalam penanaman akhlak itu ada satu lingkungan yang paling utama dan pertama yang harus perlu kita pahami, bahwa pada unit keluarga terkecil, pada unit lingkungan terkecil di keluarga itu dalam penanaman nilai-nilai akhlak itu sangat penting. Dimana dalam ketika di lingkungan keluarga di situ ada anak, ada ayah, ada ibu, itu perlu adanya internalisasi nilai-nilai akhlak. Ketika makanya ada bahasa
quality time. Ketika masing-masing sibuk dengan tugasnya masing-masing, maka perlu ada komunikasi, ada interaksi. Nah, disitulah di saat orang tua bertemu dengan anak, ada komunikasi, di situ ada keterbukaan, ada tanggung jawab, barangkali ada dilakukan kontrak-kontrak sosial unit keluarga di tingkat keluarga dan lain sebagainya, sehingga nanti ada proses perbaikan akhlak bagi anggota keluarganya. Oke Bu, tapi terkadang gini Bu, kalau kita amati gitu ya, terkadang anak itu ketika di rumah itu jarang komunikasi sama orang tua. Ya, padahal butuh komunikasi dengan orang tua supaya orang tua juga tahu perkembangan anaknya seperti apa ya Bu ya. Jadi quality time, quality time. Maksudnya waktu yang baik di rumah tuh gunakan dengan sebaik-baik mungkin ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pembentukan akhlak? Iya. Faktornya apa aja Bu? Iya, faktor pendorong atau pendukung itu yang pertama tentunya anaknya sendiri atau manusianya sendiri. Jadi faktor internal, kesadaran, kemauan, kebulatan tekad, keteguhan hati untuk merubah diri. Jadi prosesnya itu kan kita harus merubah mindset kita. Orang bilang mindset akan merubah tindakan, tindakan akan merubah perbuatan, kebiasaan akan membentuk karakter akan mewujudkan kenyataan. Nah, di situ. Jadi dari perubahan, kesadaran bahwa harus berubah, harus karena apa? Karena akhlak itu merupakan investasi terbaik, terbesar dalam mewujudkan masa depan yang cerah gitu. Ya, jadi kalau orang jangan melulu berpikir orang berhasil itu harus nilainya besar. Kemudian seperti tadi yang saya katakan, pendidikan itu bukan hanya transfer of knowledge ya, tapi transfer of karakter, karena karakter ini yang akan menjadi modal dasar bagi masa depan kesuksesan seseorang. Jadi yang pertama itu Pak, jadi ada kesadaran dulu dari mau enggak gitu, punya tekad kuat enggak. Nah, ini maunya ini ya harus niat lillahi ta'ala, bukan li manusia atau karena pencitraan atau karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini ya di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah tentunya ada bimbingan, arahan, kemudian apresiasi, mungkin kalau perlu penilaian dan lain sebagainya dari guru, dari pengajar, dari lingkungan sekolah, kemudian dari lingkungan masyarakat harus berfungsi, fungsi kontrol sosialnya harus ada masyarakat. Jadi bukan berarti kadang-kadang kalau ada siswa yang akhlaknya kurang baik, sekolahnya di mana, gurunya siapa, kan seperti itu. Itu enggak seperti itu. Kita merupakan satu sistem dalam kemasyarakatan. Kemudian juga ada orang tua, terutama orang tua, karena anak di sekolah juga hanya berapa jam, kebanyakan mereka di keluarga kan. Tapi memang generasi sekarang itu generasi yang sangat istimewa karena berbeda. Makanya orang bijak bilang jangan samakan mereka dengan kita. Cara mengajar kita harus sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Karena kalau kita mungkin ujiannya, hambatannya, dulu sih zaman dulu paling nonton TV seberapa lama TV mati kan. Kalau sekarang kan HP 24 jam HP bisa dihidupkan, dan itu sangat masif mempengaruhi perkembangan kepribadian akhlak anak, terutama yang memang mereka masih sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi masyarakat itu harus bersinergi, sama-sama kita punya fungsi kontrol sosial, masyarakat, sekolah, orang tua. Nah ini itu Pak. Itu kan faktor pendorong ya, maksudnya supaya siswa itu bersikap lebih baik itu dari internal siswa seperti itu ya Bu ya. Jadi ketika dia ada keinginan untuk memperbaiki dirinya, maka akan bisa menjadi orang yang baik ya Bu ya. Betul. Nah selanjutnya faktor penghambatnya apa Bu kira-kira? Jadi yang menghambat bahwasanya siswa itu susah untuk dididik, diarahkan dan sebagainya, seperti apa Bu? Iya, sebenarnya faktor penghambat ini bisa jadi ya antitesis dari faktor pendukung ya tadi. Betul. Kalau misalnya siswanya sudah tidak mau berubah, dia hanya mengikuti arus perubahan yang kadang-kadang memberikan pengaruh negatif, kemudian juga orang tua sudah acuh tak acuh, sibuk dengan kesibukannya masing-masing, kurang ada tanggung jawab, kemudian masyarakat juga sudah loss fungsi sosialnya, kemudian sekolah juga demikian. Nah itu oleh karena itu ya kita alhamdulillah di sekolah ini kita bersama-sama
secara bergerak maju, kalau menurut kita ya, bergerak maju di SMA N1 Astana Japura ini. Alhamdulillah dari stakeholder, dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian Wakasek kurikulum, kesiswaan, pembina OSIS, termasuk guru pendidikan agama Islam, ibu bapak guru, dan para elemen lainnya di SMA 1 Astana Japura ini semuanya serentak mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan akhlak moral siswa. Berarti gini Bu, pembinaan akhlak itu bukan hanya tanggung jawab guru PAI ya Bu ya, tapi Betul. semua guru harus sama-sama bersinergi untuk mendidik anaknya sebaik mungkin ya Bu ya, seperti itu. Betul. Jadi tetapi gini Bu, ketika anak itu berperilaku tidak baik, pasti yang di sana ditanyain, kamu guru PAI-nya siapa, seperti itu ya Bu ya. Nah itu seperti apa Bu menurut pandangan Ibu Bu kalau seperti itu? Ketika kamu guru PAI siapa, kok kamu berperilaku seperti itu gitu? Iya. Menurut Ibu seperti itu? Iya, saya kira kalau orang zaman sekarang sudah pada cerdas ya, mereka bisa menganalisis gitu. Persoalan-persoalan akhlak itu bukan hanya persoalan di sekolah, bukan hanya persoalan pribadi, tapi sudah persoalan bersama ya, yang harus menuntut tanggung jawab bersama, perhatian bersama, solusinya seperti apa. Jadi saya yakin tidak ada lagi orang yang punya anggapan seperti itu, Pak Rio. Iya, betul. Oke Bu, siap Bu. Kemudian sahabat podcast Studio 97, yang terakhir adalah bagaimana Bu kiat-kiat agar bisa mendidik siswa itu menjadi lebih baik. Kiat-kiatnya Bu seperti apa? Iya, gini, kita harus meluruskan niat supaya kita istiqomah, baik dari guru, dari siswanya, bahwa persoalan akhlak itu persoalan bersama, karena nanti dampaknya juga akan kita rasakan bersama. Jadi itu yang pertama, jadi luruskan niat dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin istiqomah, itu ya ini untuk siswa ya barangkali ya, supaya dia tetap istiqomah dalam berakhlakul mulia. Cari teman yang soleh, jangan cari teman yang salah, atau pilih pergaulan yang baik. Karena kalau kita analogikan, kulit itu kalau nempelnya di Quran kan diciumin aja, kalau nempelnya di beduk digebugin aja. Atau ada yang bilang kalau kita pengen tahu kepribadian seseorang maka lihat ya temennya. Nah itu memang betul, jadi itu sangat berpengaruh. Jadi kita cari teman, kemudian teman yang baik, yang soleh, bukan teman yang salah. Kemudian jangan lupa kita selalu memberikan apresiasi ketika anak melakukan hal-hal yang baik, ya kita kasih apresiasi positif. Ketika anak melakukan hal yang masih belum baik, ya kita koreksi dengan cara yang edukatif, dengan persuasif, bukan cara yang dengan bullying atau dengan justru membuat mereka jadi antipati terhadap ajakan kita untuk membenahi akhlak. Gitu. Jadi untuk kiat-kiatnya itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siswa tersebut ya Bu ya. Iya. Artinya tinggal memilih teman yang baik, karena teman itu berpengaruh kepada akhlaknya gitu ya Bu, seperti itu Bu. Nah, oke Bu. Kemudian yang terakhir, kita sudah berbincang dari awal sampai akhir. Nah, menurut Ibu bagaimana kesimpulan dari pembincangan tadi dari awal sampai akhir seperti apa Bu? Iya. Perbincangan tadi Bu. Iya, jadi sekali lagi akhlak itu adalah merupakan pondasi penting dasar dalam penyelenggaraan suatu pendidikan. Jika akhlak itu sudah tertanam dengan baik pada diri setiap manusia, maka untuk kita melakukan kegiatan lain itu akan mudah. Oleh karena itu, akhlak bukan persoalan pribadi semata-mata, tapi persoalan bersama. Kita maju bersama, bergerak sehingga siswa kita menjadi manusia-manusia yang memiliki akhlakul mulia, juga memiliki kemampuan akademis dan keterampilan yang baik. Oke Bu, terima kasih Ibu sudah memberikan arahan ataupun memberikan wejangan kepada kita dan buat anak-anak kita. Mudah-mudahan SMA Azab lebih baik, lebih maju, dan lebih sukses lagi. Amin. Kepada sahabat podcast Studio 97, kita sudah selesai berbincang dengan narasumber kita. Mudah-mudahan dari perbincangan ini banyak manfaatnya
Mudah-mudahan dari bincang ini banyak faedahnya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast SMA Negeri 1 Astana Japura, maju bersama menjadi juara. SMA Negeri 1 Asdam.